Selamat pagi, selamat ketemu lagi anak-anakku sekalian. Sehat semua ya? Oh, berarti yakin semua sehat. Oke. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama kelas 8, yaitu dari bab 6, Yesus Teladanku. Kita lihat di sini ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung materi pelajaran ini. Yang pertama, kitab Injil Markus 1 ayat 40 sampai 45, Yohanes 4 ayat 5 sampai 30, Matius 21 ayat 12 sampai 13, Matius 7 ayat 3 sampai 5, Lukas 22 ayat 39 sampai 43. 5 kitab ini menceritakan tentang pelajaran yang akan kita bahas nanti. Indikator hasil belajar. Ketika nanti selesai materi yang disampaikan, siswa mampu mensyukuri hidupnya sebagai pengikut Yesus. Yang kedua, siswa menyebutkan sekurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengapa sifat-sifat Yesus itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa agama dan pada zaman itu. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga ia dapat memiliki keberanian untuk bersikap konsisten dan tegas. Yang kelima, siswa mulai mempraktekkan di dalam kehidupan setiap hari yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Anak-anak pasti tahu ya, gambar ini siapa? Semua kita tahu, gambar ini adalah Yesus. Yesus hadir bukan untuk membawa agama baru. Perlu diingat, dia tidak pernah datang mengacaukan. Dia datang untuk menjadi teladan, memberi teladan dan contoh ke kita. Anak-anak dapat baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Coba kalian buka dalam Alkitab kalian, lalu kalian melihat apa sih isinya. Di situ menjelaskan bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Dan kuat Roh Kudus itulah membuat Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Sebab Allah menyertai Yesus. Yang berikut kita akan melihat apa artinya teladan Yesus bagi kita. Dalam kitab Injil Markus 1 ayat 40 sampai 45 dijelaskan tentang kepedulian Yesus terhadap orang yang menderita. Luar biasa. Yang kedua, dalam Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 30 dikatakan bagaimana Yesus mendekati orang yang dilecehkan. Yang ketiga, dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13 dikatakan Tuhan Yesus sangat membenci ketidakadilan. 4. Dalam Matius 7 ayat 3 sampai 5 dikatakan bagaimana Tuhan Yesus membenci kemunafikan seseorang. Dan yang kelima, dalam Injil Lukas 22 ayat 37 sampai 43 dikatakan bagaimana ketaatan seseorang kepada kehendak Bapa di surga. Lalu apa arti teladan itu sendiri bagi kita? Teladan artinya menjadi contoh, menjadi model, menjadi patokan dalam sikap kita setiap hari. Teladan artinya teladan sejati dalam hidup orang percaya. Siapa dia? Adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua? Menjadi contoh bagi kita. Dia tidak pernah berbuat dosa. Sementara kita ini orang berdosa. Dia tidak pernah munafik.
Dia sangat membenci kemunafikan, dia membenci orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Sehingga dia bisa menjadi contoh, memberi teladan untuk kita. Yang berikut kita lihat, bagaimana kepedulian Tuhan Yesus terhadap orang yang menderita. Kalau anak-anak baca di dalam Alkitab, cerita tentang seorang yang sakit kusta. Kalau sekarang orang dengar sakit kusta, semua orang, aduh, langsung, wow, ya apa sih sakit kusta itu? Kan sakit kusta itu ada dua lah ya, ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering nggak apa-apa, kita selamat. Tapi yang basah, langsung. Tapi ingat, waktu zamannya almarhum Lady Diana itu, dia ketika datang ke Indonesia, satu-satunya dia berani bersalaman dengan orang yang sakit kusta. Hebat kan? Kalau kita mana mau, tunggu dulu, takut nular. Sama halnya dengan orang yang sakit kusta ini. Saat itu mereka tidak suka kehadiran dia. Dia dikucilkan, dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat. Orang tidak mau berteman dengan dia karena pikiran orang saat itu bahwa yang namanya penyakit kusta pasti menular. Ya. Sebagai orang sakit, dia tertekan batin, sedih, sakit, sudah sakit, dikucilkan lagi, diusir. Tapi luar biasa kita lihat bagaimana Tuhan Yesus punya cara untuk mendekati orang. Ya. Pada saat itu Tuhan Yesus langsung mendekati orang sakit ini dan menyembuhkannya. Luar biasa. Nah, kita saat ini ketika mendengar AIDS, tidak ada obatnya. Lepra itu sama dengan kusta. TBC, orang takut semua. Tapi yang lebih parah saat ini, anak-anak semua kita mengalami, seluruh dunia mengalami apa? COVID-19. Ya, akibat COVID kita semua hidup seperti ini. Belajar jarak jauh, tidak pernah ketemu, ya kan? Kangen rindu kita dipendamkan dulu selama masa. Sampai kapan? Itu rahasia. Tapi kita berdoa supaya secepatnya penyakit atau virus ini berlalu dari kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu mendekati dan mencari orang-orang seperti itu. Kita juga diajarkan hal seperti itu. Dalam kaitan dengan COVID-19, ada 6 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kalian. Ya. Yang pertama, kapan pertama kali COVID-19 ditemukan? Di mana? Di kota mana? Di negara mana? Yang ketiga, kapan ditemukan di Indonesia? Di Surabaya, Jakarta? Silakan dicari sendiri informasinya. Yang keempat, berapa orang yang sudah meninggal sampai saat ini akibat COVID-19? Yang kelima, berapa orang yang sudah disembuhkan selama ini di Indonesia saja, tak usah di seluruh dunia. Yang keenam, apakah sudah ada obatnya untuk menyembuhkan virus ini? Itu tugas kalian yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan lewat apa? Silakan kirim ke WA-nya Bu Aja. Yang berikut, arti peduli. Dalam bahasa Gerika ada 2 kata, sympatheia dan empatheia. Apa sih artinya sympatheia itu? Sympatheia dari kata simpati. Simpati artinya ikut merasakan perasaan atau penderitaan orang lain. Simpati. Kalau empati, nah, kita mampu menghayati perasaan atau penderitaan orang lain. Empati dan simpati ini selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita sudah melakukan itu, pasti. Wah, itu udah yakin kalian juga sebagai anak-anak Tuhan sudah melakukan 2 hal itu. Terhadap siapa? Ya terhadap keluarga, orang tua, kakak, adik, saudara kita. Dekat dengan orang yang dilecehkan, yang poin yang kedua. Tadi dikatakan kusta, dikucilkan, sekarang yang kedua. Orang Yahudi itu sangat membenci orang Samaria.
Orang Samaria selalu dijauhi, dikucilkan, dihina-hina oleh orang Yahudi. Ya, kalian masih ingat? Berbicara tentang orang Yahudi, ingat perempuan Samaria yang murah hati bisa memberikan bantuan terhadap orang yang dia tidak kenal. Ketika dipukul, dihajar di jalan, dia temukan, dia ngambil, dia bawa ke rumah sakit, dia titipkan uang untuk disembuhkan. Itu perempuan Samaria yang murah hati. Tapi orang yang tidak suka dengan kehidupan orang Samaria. Biasanya anak-anak kalau kita berbuat baik kan pasti ya dihina-hina orang, dilecehkan, dikucilkan. Itu sok biar semua orang senang sama dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, karena orang Samaria ini tidak disenangi oleh orang Yahudi, Tuhan Yesus selalu mendekat dengan mereka. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang berdosa. Ketepaan perempuan Samaria ini memang perempuan yang berdosa, gitu ya. Tuhan Yesus mendekati dia, ya, tidak menjauhi. Walaupun orang Yahudi tidak suka, tapi Tuhan Yesus mendekati orang ini, merangkul dia supaya dia tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dijauhi, ya, tidak dihina-hina. Orang tidak merasakan itu, tapi dia merasakan ada sukacita, ada ketenangan batin luar biasa yang dia rasakan ketika dia didatangi, didekati oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, berbicara tentang dua hal tadi, dalam kehidupan kita ini kan juga terjadi ya. Anak-anak tahu dengan kata bully? Oh pasti. Seringkali kan teman-teman dibully atau kalian juga pernah dibully sama temannya. Kalau dibully kan mangkel ya, sakit hati, marahnya luar biasa. Ini perilaku-perilaku yang selalu tidak menyenangkan hati kita, yang tidak suka terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dia terjadi, stop melakukan bullying. Baik terhadap temanmu, terhadap siapa saja. Anak Tuhan tidak boleh bully orang, itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kalian untuk bully. Firman Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kalian untuk bully temannya. Tapi ketika kalian dibully, apa sikap kalian? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, silakan kalian tulis di kertas. Pernah saya dibully sama teman? Silakan tuliskan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami saat itu. Lalu foto, dikirimkan ke saya. Itu tugas. Karena pernah kan? Silakan dikirim. Yang berikut. Yang ketiga, Yesus sangat membenci ketidakadilan. Ya, zaman sekarang ini kan banyak sekali orang yang suka ketidakadilan. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya kan, begitu ya. Kadang-kadang juga di tengah keluarga juga seperti itu ya. Kadang-kadang, mama mesti aku disalah-salahin, adikku dibenarin. Kadang-kadang tuh kakakku disalahin, adik, nah itu timbul ya kecemburuan sosial. Karena apa? Ketidakadilan yang selalu muncul di tengah-tengah keluarga. Kadang-kadang orang tua juga tidak adil terhadap anaknya, dan kalian merasakan itu. Kalau anak tunggal beda lagi, tapi kalau ada kakak, ada adik, pasti merasakan. Satu saat ada ketidakadilan dari orang tua terhadap kalian. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang beribadah tidak boleh mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Pentingnya memiliki kekudusan atau kesucian hidup. Itu berarti kita harus hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus, bukan ketidakadilan. Yesus sudah membenci ketidakadilan, jadi kita harus hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini ada contoh-contoh ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ketika kalian melihat 3 gambar ini, apa tanggapan kalian terhadap gambar ini? Silakan kalian renungkan. Ini sebuah hasil yang harus kalian renungkan untuk kehidupan kalian. Kalian belajar dari firman Tuhan ini untuk menjadi contoh dan teladan untuk kalian sendiri. Yang keempat,
Yesus sangat membenci dengan kemunafikan. Biasa, ada maunya, ya kan? Kita pura-pura gitu ya. Orang munafik itu ada saja cara yang dia lakukan supaya orang senang dengannya. Ya, kemunafikan dari kata munafik, ya, artinya seorang aktor yang sedang memainkan peran biasa kan, gitu kan? Jadi pintar sekali dia berperan, pintar sekali dia berdalih. Yang kedua, orang yang suka berpura-pura tadi kan, palsu. Wah, pura-pura banget gitu. Padahal tidak seperti itu. Yang ketiga dalam Matius 7 ayat 5 dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu bola dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Apa sih artinya, Bu? Oh, artinya bahwa kita harus berbuat baik dulu terhadap diri sendiri, baru kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan suka melihat keburukan orang lain, jangan suka melihat hal yang negatif dari orang lain, tapi marilah kita melihat hal yang positif dari orang lain. Ya, seringkali jangan kita selalu tidak suka melihat kebaikan orang, tapi selalu melihat yang tidak baik, yang tidak baik, yang tidak baik. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 7, tidak boleh. Mulai sekarang, lihatlah yang positif, bukan yang negatif. Yang berikut kita lihat di sini dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, dia menggambarkan bagaimana kehidupan kemunafikan seseorang. Orang Farisi, senangnya ngumbar-ngumbar, ya kan, berdoa di pinggir-pinggir jalan, supaya orang lihat, waduh dia rajin sekali, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, gitu kan. Orang munafik kan begitu, padahal enggak, hanya pamer tok, gitu ya, pamer doang, orang lihat hebatnya dia. Itu luarnya aja, bukan hatinya. Kalau pemungut cukai, kalian masih ingat, ya, Sakeus seorang pemungut cukai, dia mengambil pajak yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang mendekati dia, datang ke rumahnya, lalu dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa saya akan mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah saya ambil dari orang lain. Itu bukan milik saya, saya harus kembalikan kepada dia. Artinya apa? Dia sudah bertobat menjadi orang yang baik. Nah, kita contoh dari kehidupan saya. Luar biasa, dia mau bertobat. Kita juga diajarkan untuk seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Kalau sudah melakukan kesalahan, jangan terus melakukan kesalahan, tapi harus bertobat. Melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena ketika kalian melakukan yang terbaik, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah poin taat pada kehendak Bapa. Di sini Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Sementara kita selalu melakukan hal yang tidak baik, selalu menyakitkan hati Tuhan. Tuhan sedih melihat apa yang kita lakukan. Dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini terjadi di mana, anak-anak? Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu Tuhan Yesus mau ditangkap kan, mau dibunuh. Dia berdoa, dia minta Tuhan kalau bisa. Saat ini saya belum siap untuk menerima penderitaan itu. Dia berdoa, ya Bapa kalau bisa. Kalau mau, apalagi kita. Kalian kalau lihat penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa kan? Tidak pernah kita membayangkan seperti itu penderitaan Tuhan Yesus. Mati tergantung di tiang kayu salib. Bukan saja disalibkan, sudah dipasangkan mahkota duri di kepala, tangan dipaku, kaki dipaku, lambung ditusuk, luar biasa penderitaan. Dicambuk sampai daging yang ada dalam tubuh itu keluar semua. Luar biasa penderitaan Yesus. Dia katakan, ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini. Aku tidak mampu menjalaninya. Kata Tuhan Yesus, apalagi kita.
Yesus adalah pribadi yang konsisten dan tegas. Dia tidak pelin-pelan, dia tidak ngomong A, B, enggak. A ya A, B ya B. Itulah Tuhan Yesus. Konsisten banget. Ya. Tepat waktunya. Ya. Dia bersikap dengan sebuah sikap dan sebuah pendirian yang tetap. Tidak berubah-ubah. Kalau kita hari ini ya, besok tidak. Jangankan sampai besok, pagi ya, sore bisa berubah jadi tidak. Siang tidak, sore bisa berubah jadi ya. Kalau kita, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ya. Yang kedua, dia penuh dengan kasih karunia bagi kita semua. Nah, dia tidak pernah memilih kasih. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Dia itu orang berdosa, tidak berdosa, ya kan? Dia itu kulitnya putih, hitam, warna rambutnya hitam, pirang, putih. Dia tidak melihat dari suku, latar belakang keluarga, dari ekonominya, tidak. Tapi semua kita ini sama di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu sangat tegas. Ya. Dia katakan benar, benar, salah, salah. Dia tidak mau diajak kompromi dengan dosa. Dia tidak mau. Dia mau diajak kompromi dengan yang benar. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Orang yang konsisten dan tegas? Kalau dia katakan ya, kalau dia katakan tidak. Yang suka berbohong, yang suka munafik. Tuhan Yesus kan tidak suka dengan orang yang munafik. Tuhan Yesus membenci semuanya itu. Supaya apa? Kita ini menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik, bisa memberikan teladan dan contoh kepada orang lain. Itu yang Tuhan Yesus inginkan daripada kita. Apa yang membuat Tuhan Yesus itu bersikap konsisten dan tegas? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Bapanya. Yang kedua, dia mengenal sifat Bapanya yang di surga. Apa sifatnya? Penuh dengan kasih, adil, suci, tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita sangat berbuat dosa. Setiap saat pagi berdoa, ampuni saya Tuhan Yesus, saya sudah melakukan kesalahan. Baru amin, nanti 5 menit, 10 menit kemudian buat lagi kesalahan. Itulah kita, tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Anak-anak contoh hilang apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Sekarang coba kalian menyusun sebuah tindakan di rumah. Buatlah rencana tindakanmu di rumah. Apa yang akan kamu lakukan saat melihat ketidakadilan? Tindak kejahatan, kan banyaknya di televisi, tawuran, atau yang lainnya. Yang kedua, dalam apa saja kamu seringkali tidak konsisten dan tidak tegas. Silahkan ditulis. Yang keempat, mengapa kamu tidak konsisten dan tegas? Sering pelin-pelan. Yang kelima, bagaimana caramu memperbaiki sikapmu yang konsisten dan tegas itu? Bagaimana merubahnya? Ya, kalau sudah tidak konsisten, tidak tegas, ya apa cara merubahnya? Silahkan diungkapkan lewat kertas kalian. Materi yang sudah saya sampaikan tadi itulah menjadi bekal untuk kalian, dan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Belajar, membaca lagi dari buku paket, baca firman Tuhan untuk lebih banyak kalian memahami tentang teladan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.